Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 3 September 2024 ya. Kita akan kembali membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas TB dan ASRM ya, berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan memandang dari segi fundamental, khususnya value investing. Analisa kita ini seperti biasa adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Dan yang kita bahas ini sesuai dengan data-data yang ada di laporan tersebut ya. Baik, kita akan bahas ya. Yang pertama ini TB ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk singkat, silakan klik di bagian paling bawah untuk menemukan video lengkap. Saya sudah meletakkan link playlist yang di deskripsi ya. Jadi bagi Anda yang ingin melihat saham-saham di triwulan 2 2024 yang sudah saya bahas, bisa klik link di deskripsi tersebut ya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan juga bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap channel ini, bisa untuk mengirimkan dananya ke nomor rekening yang tersedia ya. Baik, yang pertama ini TB ya, Dana Berata Luhur ya. Dana Berata Luhur ini perusahaan yang bergerak dalam utamanya infrastruktur di bidang batubara ya. Baik, di Kalimantan Selatan. Kita punya data di triwulan 2 ya. Yang pertama bahwa keuntungan perusahaan ini 14%, berarti perusahaan ini untungnya lebih dari 10% ya, sudah masuk kriteria kita. Harga sekarang ini di 700-an ya. Sementara nilai perusahaannya itu 800-an, berarti ada sekitar 12% ya gapnya, beda antara harga sekarang dengan nilai bukunya. Berarti kalau kita melihat dari segi book value-nya ini ada rentang sekitar 24% untuk harga yang saat ini menuju ke nilai wajarnya. Itu yang pertama. Untuk beli maksimal di 1100-an, berarti ada diskon ya 37%. Berarti cara membaca valuasinya seperti ini, bahwa untuk beli sekarang kita dapat diskon 37%, dan untuk pergerakan harga sampai ke nilai bukunya itu ada sekitar 24%. Beggar atau tidak beggar itu nanti, cuma istilahnya perkiraan awalnya seperti itu. Yang kedua, perusahaan juga membagikan dividen dan persennya ini besar ya. Di tahun 2022 45%, 2023 ini 61 ya. Berarti untuk triwulan 2 ini ya ada sekitar proyeksinya nanti sekitar Rp69, anggap saja Rp70 ya. Sehingga dividen yield-nya sampai saat ini adalah sekitar 9,73%. Kalau kita ratakan dengan 30% ya, untuk rata 30% hampir 5 ya, walaupun di bawah 5. Untuk ratanya hampir 5, tetapi untuk akumulasinya ini hampir 10%. Ini sudah termasuk besar. Jadi dapat kita simpulkan, pertama dari segi valuasi dan dividen ini saling mendukung ya. Yang kedua dari segi ketahanan ya, free cash flow-nya 15%, ini sangat luar biasa ya. Kemudian aset lancarnya 6 kali lipat, tidak punya hutang berbunga, dan hutang kepada vendor pun hanya 8%. Ini sangat luar biasa ya. Hanya bahwa sedikit saja semua sahamnya ini ada di Bursa Efek, dan yang non warkatnya pun ini sekitar 32%, berarti sangat memenuhi kriteria kita ya. Artinya mungkin di sini bahwa volatilitas sahamnya tidak terlalu berat ya, artinya normal volatilitasnya ya. Baik, oleh karena itu saya akan membuat simpulan sementara untuk perusahaan ini, emiten ini ya, bahwa perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Layak untuk kita investasi. Tinggal seperti biasa, langkah selanjutnya bagi kita adalah mengecek GCG-nya, apakah perusahaan ini ada masalah atau tidak ya.
kabar terbaru kalau tidak salah ya untuk perusahaan ini, bahwa di tahun 2024 ya, tahun buku 2024 mereka sudah membagikan 2 kali kalau tidak salah ya, 2 kali interim, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus 15 seperti sudah Rp30 ini ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dengan yang ada ini Rp69, berarti sudah Rp30 yang dibagi ya. Bagi Anda yang memegang sahamnya dari awal, berarti ini sudah dapat sekitar separuh ya, separuh dari keuntungan sudah dapat ya, bagi yang membeli saham ini ya. Baik, itu yang pertama, Like Invest, tinggal cek GCG nya ya. Setelah itu kalau mau ngecek juga silahkan lihat di bagian teknikalnya apakah masih di bawah, di support atau tidak, itu boleh juga kalau mau menambah ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas saham yang kedua, yaitu ASRM ya. ASRM, Asuransi Ramayana ya. Asuransi sudah jelas berarti ya. Kita punya data di triwulan 2 2024 bahwa keuntungannya ini 11%, termasuk besar ya. Sudah termasuk besar, hanya walaupun tipis-tipis dari 10 sudah termasuk kriteria ya. Dari harga ini 374, nilai bukunya ini 500-an, berarti ada gap antara harga sekarang dengan nilai bukunya itu sekitar 35%, berarti ada ruang untuk bergeraknya harga menuju ke nilai buku saja itu sudah 70%, apalagi kalau dia bergerak sampai lebih dari itu ya. Itu yang pertama di triwulan ini ya. Baik, yang kedua dari segi maksimal beli kan di 600-an, sekarang 300, berarti ada diskonnya 43%. Berarti cara membaca valuasinya begini, bahwa untuk membeli di saat ini kita dapat diskon 43% dan kemungkinan harga bergerak itu ada sekitar 70%. Belum beggar ya, tapi cuma sudah bagus, ada istilahnya proyeksi, apalagi kalau dia sampai lewat dari nilai buku bisa saja beggar. Yang kedua, perusahaan sudah membagikan dividen 22%, sama saja dengan di tahun 2022, di tahun 2023 22 juga. Berarti istilahnya perusahaan sudah peduli dengan investor, tetapi jumlahnya masih lebih kecil dari 30. Sehingga proyeksi kita di tahun 2024 ini nanti 14% ya, 14%, hampir 14,5%, 14,5 rupiah ya, dengan dividen yield-nya 3,9, hampir 4%. Dan 3,9 ini berarti diantara ya, lebih dari inflasi tapi masih kurang dari target kita, sehingga dapat kita cocokkan antara valuasi dengan dividen. Ini valuasinya murah, oke, tapi dividennya belum memenuhi kriteria, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ketahanan perusahaan, karena ini asuransi berarti semuanya oke ya, hanya bahwa nanti di bukan aset lancar ya, hutang tak berbunga di sini dalam artian bahwa dana pihak ketiga ini hanya 170%, dana pihak ketiganya termasuk agak kecil ya. Terus dari segi kepengendalian ini perusahaan hanya membagikan ya, istilahnya menawarkan kepada umum itu hanya 18% ya, berarti 82%-nya itu masih milik pengendali ya, dan yang ada di masyarakat pun hanya 7,6%. Ini sudah memenuhi kriteria minimal, tetapi ada risiko bahwa volatilitas harga ini sangat naik turunnya mungkin sangat cepat, bahkan mungkin pergerakannya mungkin candle-nya istilahnya tidak terlalu penuh ya isinya ya. Baik, dari data yang kita dapat saya ingin mengambil simpulan sementara bahwa kita perlu melihat beberapa hal. Dari segi EPS ini tidak kita bahas, berarti dari sini dari segi harga juga sudah di bawah. Berarti di sini yang menjadi fokus kita adalah dana pihak ketiga, kalau bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi, kan ini asuransi kan. Kemudian juga selain dana pihak ketiga di sini non warkatnya ya, karena ini ada hubungannya dengan kepemilikannya terlalu sedikit masyarakat ya, sehingga berarti di sini pergerakan harganya hanya dari pengendali istilahnya ya, kalau yang seperti ini. Yang ketiga ya, berarti
fokus terakhir ini adalah dividen ya, berarti DPR-nya mesti ditingkatkan lagi, tidak hanya 22 tapi minimal 30 misalnya. Coba kita cek 30 berapa, itu sudah jadi besar, jadi minimal 30 saja ya, sudah jadi besar. Jadi di triwulan berikutnya kita mesti mengecek lagi dividen payout ratio-nya, mungkin di 30 dulu pertama ya, maka nanti valuasinya fundamentalnya akan jauh lebih baik ya. Baik, ini pembahasan kita tentang saham TB dan ASRM, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.